Dengan salahnya cara saya berkata saya salah cara saya udah mulai kehilangan cintanya, candunya cinta Tuhan itu hilang. Saya nggak lagi bergantung 100% gandul Tuhan, itu udah ada lagi. Tapi lihat yang Tuhan buat. Tuhan juga tetap memberkati kita. Tapi ingat di ayat yang kelima, bahwa keadaan di mana kita sudah kehilangan ketergantungan kepada Tuhan dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu, termasuk rutinitas yang membuat kita paling juga nanti seperti itu, termasuk juga keuangan, itu membuat kita lupa bergantung kepada Tuhan. Toh masih ada uangku, toh masih ada keuanganku dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang membuat kita akan kehilangan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kemampuan, kepintaran, ya mungkin sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan rutinitas yang ada sehingga kita udah jago. Keuangan yang cukup bahkan berlebih, itu membuat kita itu lupa untuk bergantung kepada Sang Pencipta kita. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa kalau kita ada dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita sudah terlalu dalam jatuhnya. Memang semuanya baik. Jemaat Efesus, saya baca di tafsiran, tidak ada yang sadar bahwa dia sudah jatuh terlalu dalam, tidak ada yang sadar. Karena apa? Sepertinya semuanya baik, pekerjaannya baik, apa yang dilakukan juga oke. Di mata manusia seperti dikatakan Bu Rere tadi, Bu Meli sampai bilang kita ini semua di TC ini tidak ada yang tidak sibuk. Semuanya sibuk, orang-orang hebat semua, pekerja keras semua. Bahkan hasilnya pun mungkin juga luar biasa, dapat pujian sana, pujian sini. Tetapi itu justru membuat waktu saya merenungi, Tuhan ampuni aku dengan semua pujian manusia, dengan semua pencapaian-pencapaian yang ada, saya menjadi lupa bahwa semuanya itu adalah hasil dari Tuhan, bukan kerja keras Bapak Ibu guru, bukan kerja keras saya. Jadi di ayat yang kelima, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Jadi mungkin nggak sadar ya, nggak sadar karena semuanya terbungkus dengan baik. Tapi firman Tuhan mencatat apabila kita ada dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, kita sudah terlalu dalam jatuh. Dan firman Tuhan mencatat di ayat yang kelima terakhir, kaki dia itu akan diambil dari kita. Kalau sudah kaki dia itu diambil dari kita, maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang mati rohani. Kalau di Wahyu, saya belajar membandingkan jemaat di Sardis dan jemaat di Laodikia, Bapak Ibu bisa lihat. Dan di Sardis dikatakan kamu hidup padahal engkau mati. Sepertinya berjerih payah, beribadah dan lain sebagainya, tapi Tuhan mencatat melalui Yohanes, jemaat di Sardis, engkau mati sekalipun sepertinya kamu hidup. Kalau di Laodikia, suam-suam kuku, kau nggak panas, kau nggak dingin, maka kau akan dimuntahkan. Jadi sebenarnya kita sebagai hamba Tuhan, ayo sama-sama terus merefleksi, mengevaluasi setiap hari. Pentingnya memang dekat dengan firman Bapak Ibu. Mau dibilang supranatural itu tidak ada, saya bilang itu ada. Bilang rohani tidak penting, saya harus bilang rohani itu penting. Kalau kita sampai mengartikan hal-hal yang seperti ini nggak penting Bapak Ibu, ingat kita nggak akan sadar kita sudah jatuh terlalu dalam. Karena apa ya, itu tadi rutinitas, pujian-pujian dari sekitar kita. Mau dibilang apa? Sekolah Kristen Bukti Pengharapan memang untuk 2 tahun ini seperti yang disampaikan Pak Guru Aan kemarin, pencapaiannya luar biasa. Bahkan di Sanggo pun itu menjadi sebuah perbincangan yang sangat baik. Tapi apa artinya kalau itu semua kita jatuh terlalu dalam Bapak Ibu, kita melupakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu menjadi teguran keras buat saya untuk terus mengingatkan kepada diri saya dan khususnya rekan-rekan yang ada di sekitar saya, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa. Saya salah semester
Saya bangun dengan kekuatan seni dengan ini.